Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video ini saya akan bahas tentang referral. Referral kalau tiba blok. Istilah referral itu bukan istilah asing ya. Biasanya itu digunakan di dunia marketing perusahaan. Jadi kurang singkatnya, ada orang lain yang daftar pekerjaan melalui link kita atau melalui formulir kita. Oke. Kalau dalam Cloudy Bubble, untuk membuat link referral itu ada di submenu. Nah, submenunya ini referral. Kemudian klik link. Nah, di sini. Ini ada general linknya. Kita cukup mengklik general link, maka secara otomatis langsung Cloudy Bubble membuatkan link referral buat kita. Nah, ini. Contoh, kita klik di general linknya. Nah, ini adalah tentang aturannya. Aturan atau pembagiannya. Berapa persenkah keuntungan buat kita yang mengajak teman kita. Jadi kita dapat penghasilan dari kerja teman kita. Berapa persen yang kita dapatkan. Di sini ada aturannya. Kemudian klik compare. Nah, maka langsung otomatis dibuatkanlah link referral. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini juga ada promonya. Promo itu isinya itu berupa script ya. Script yang bisa diposting atau ditempatkan di blog. Baik website ataupun di WordPress itu bisa. Nanti link tersebut akan muncul gambar promonya. Gambar promo berlogo Cloudy Bubble. Kita ambil salah contohnya. Nah, ini adalah skripnya ya. Ini semua yang di sebelah kanan itu adalah skripnya. Ini skrip inilah yang ditempatkan di website, baik itu blog ataupun WordPress. Nanti skrip ini, nah itu tentunya dalam mode HTML ya. Nah, nanti ketika diklik mode lain, itu skrip itu akan menampilkan gambar logo seperti ini. Kalau skrip ini tampilannya seperti gini, kalau skrip ini tampilannya seperti ini. Nah, itu logonya. Nanti ketika orang mengklik gambar ini, halamannya akan ditujukan dibawa kepada halaman registrasi Cloudy Bubble. Nah, gitu. Nah, selain itu juga Cloudy Bubble memberikan statistiknya. Statistik tentang berapa teman kita yang aktif, berapa pendapatan kita dari A, berapa pendapatan dari si B, si C, si D. Nah, gitu. Nah, di sini ada statistiknya. Nah, jadi sehingga yang namanya referral itu digambarkan seperti kurang lebih seperti ini. Misalkan ini akun kita. Kemudian kita membuat link referralnya seperti tadi, video tadi. Nah, kemudian teman kita yang pertama mengklik dan mendaftarkan diri lewat dan membuat akun lewat link kita itu. Teman kita yang kedua, ketiga, keempat, terus sampai tak terhingga. Nah, maka teman-teman kita ini menjadi referral kita dan kita mendapatkan penghasilan dari kerja teman-teman kita ini. Nah, oke. Nah, apa bahayanya? Oke, kita sekarang ke bahayanya ya. Tentunya yang namanya referral itu adalah untuk membuat atau untuk mendapatkan passive income ya. Jadi kita tidak bekerja, tapi kita dapat penghasilan tambahan dari hasil kerja teman-teman kita. Nah, gitu. Tapi tentunya pihak Cloudy Bubble tidak pasti ya, kasarnya itu begini. Pihak Cloudy Bubble itu tidak sebodoh apa yang kita pikirkan. Tidak sebodoh apa yang kita rencanakan. Nah,
mungkin secara kasat mata ya, secara pikiran dangkalnya kita buat saja link-link itu, kita buat saja akun-akun baru yang merujuk pada link kita di komputer yang sama atau di komputer yang berbeda atau di HP yang berbeda, kan gitu, atau di device atau di perangkat yang lainnya, bahwa itu adalah link referral, padahal mah itu adalah usernya kita juga, mungkin juga gitu. Tapi pihak Holoti Bablo itu tidak sebodoh apa yang kita pikirkan, sorry ya bahasanya. Ya, kenapa? Karena yang pertama, Holoti Bablo itu mungkin awalnya akan termainkan oleh kita ketika awalnya mungkin kita akan mendapatkan penghasilan pasif income dari referral ini kan awalnya Holoti Bablo. Tapi lama kelamaan Holoti Bablo itu pasti akan mendeteksi, memeriksa alur daripada referral ini. Apakah benar nggak bahwa user referral ini benar-benar bukan robot, benar-benar manusia orang lain selain diri kita? Itu pasti Holoti Bablo itu tidak sekilas, tidak sependek pemikirannya seperti apa yang kita pikirkan. Nah, pasti dia itu akan menelusuri bagaimana histori jaringan internet yang referral ini, historinya gimana, browsernya gimana, tuh pasti bakal terpikir. Makanya pantas Holoti Bablo itu kerjasama dengan pihak Google, makanya ada yang dinamakan Bandit Google. Nah gitu. Nah pihak Google itu bakal tahu histori di browser referral ini. Nah gitu. Itu. Jadi dia itu, nah itu awalnya. Jadi awalnya mungkin kita akan mendapatkan passive income sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, tapi lama kelamaan pihak Holoti Bablo akan mendeteksi, akan mencurigai, benar tidak bahwa ini referral itu betul-betul referral, bukan robot, bukan manusia yang sengaja disuruh oleh kita untuk mendaftar lewat link kita. Nah, gitu. Oke, itu dari kalau kita berpikir di pihak Holoti Bablo. Nah, kemudian efeknya. Nah, kalau misalkan itu benar-benar manusia, katakanlah saya di Jakarta, kemudian kita punya referral kita dari Kalimantan, dari Papua, apalagi dari luar negeri, itu kemungkinan besar lolos ya. Jadi benar-benar itu link referralnya itu benar-benar bukan buatan kita. Nah, tapi kalau misalkan itu terdeteksi, misalkan kita membohongi pihak Holo. Nah, kita pura-pura buat aja link referral oleh diri kita dengan perangkat yang berbeda dari HP, dari HP A, dari HP B, dari HP C. Nah, seolah-olah itu orang lain. Nah, kalau itu terdeteksi oleh pihak Holoti Bablo, itu sanksinya akan lebih berat. Kenapa? Yang pertama, awalnya referral ini akan diberikan pekerjaan oleh pihak Holoti Bablo. Nah, misalkan rajin, misalkan ketujuh referral ini rajin bekerja, awalnya dia akan diberikan pekerjaan sesuai dengan priority. Nah, tapi lama-kelamaan, kalau pihak Holoti Bablo, nah kita juga sama diberikan pekerjaan. Jadi kita dapat income dari kita dan dapat income dari referral ini. Awalnya referral sama akun kita diberikan pekerjaan. Tapi lama-kelamaan, kalau itu terdeteksi sebagai robot ataupun referral buatan kita sendiri, maka pihak Holoti Bablo akan menghentikan pekerjaan, alias tidak akan dikasih pekerjaan, baik untuk referral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tidak akan dikasih pekerjaan. Nah, atau akun kita sendiri. Awalnya kita dapat income, tapi lama-kelamaan, akhirnya akun kita mendadak tanpa sebab tidak diberikan pekerjaan oleh pihak Holoti Bablo, tidak diberikan tugas sama sekali, meskipun akun kita sudah lama, meskipun akun kita prioritinya itulah bagus, besar, gitu. Bahkan yang lebih bahaya lagi, bagaimana kalau dari sekian bulan, sekian tahun kita bekerja dengan akun ini sampai menjadi akun call story misalnya, ternyata pihak Holo mencurigai bahwa referral ini referral buatan. Mau tidak mau, akun kita ini tidak akan mendapatkan tugas. Makanya ada yang dinamakan bandit invisible, kata orang itu. Jadi bandit yang tidak terlihat apa sebabnya gitu kan. Nah, jadi
itu adalah sanksi yang paling berat untuk kita dari pihak kolot tentunya ya. Yang awalnya itu cara ini menyenangkan bagi kita, dapat penghasilan passive income, tetapi akhirnya ternyata itu bisa ada efek negatifnya untuk baik akun kita sendiri ataupun akun referral ini. Nah itu. Jadi saran saya eh, saran saya itu yang pertama hati-hati dalam membuat eh, akun ataupun link referral. Hati-hati juga dalam membagikannya. Takutnya suatu saat kita tidak tahu ya. Mungkin kita dapat referralnya dengan lokasi jauh. Kita di Jakarta dapat referral di Kalimantan. Tapi ternyata pihak Koloti Bablo tetap mencurigai bahwa referral ini merupakan referral hasil rekayasa. Mungkin seperti itu. Nah gitu. Jadi kita tak tahu apakah Koloti Bablo itu meluluskan ataupun memverifikasi referral kita atau tidak. Jadi saya lah mending nggak usah ribet-ribet membuat referral gitu. Bikin akun kerja dengan akun kita sendiri. Nah itu saja mungkin pembahasan dari referral ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq il aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.